Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ulang terkait materi model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran Azure juga merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang ada di dalamnya, yaitu analisis learner karakteristik atau menganalisis karakteristik siswa. State performance objectives, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Select methods, media, and material, memilih metode, media, dan bahan ajar. Utilize teknologi, media, dan bahan. Require linear participation, mengaktifkan keterlibatan siswa. Dan evaluation and revision, atau evaluasi dan revisi. Model pembelajaran Azure merupakan sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dari bimbingan pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode, dan media. Model desain dalam pembelajaran Azure dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Model pembelajaran Azure dikembangkan agar dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan pelatih dalam kegiatan pembelajaran, khususnya yang memanfaatkan media dan teknologi di dalamnya. Langkah-langkah pembelajaran Azure menurut Prawira Dilaga 2008, langkah-langkah pelaksanaan yang menjadi komponen utama dalam model pembelajaran Azure adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis learning karakteristik atau analisis karakteristik siswa. Merupakan langkah awal dalam pembelajaran untuk menganalisis siswa dan bertujuan agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Guru juga harus menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Yang kedua, state performance objectives, menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Yang ketiga, select methods, media, dan material. Memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik masing-masing pada siswa. Yang keempat, utilize material atau pemanfaatan bahan ajar dan media. Ketika guru harus dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru juga harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Yang kelima, requires learner participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran, maka akan mempermudah siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang keenam, evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Pada tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Dalam evaluasi, untuk menilai efektivitas proses pembelajaran yaitu terjawabnya pertanyaan, apakah proses pembelajaran ini sudah mencapai tujuan, metode, media, dan bahan ajar yang dapat membantu proses pembelajaran. Juga, apakah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Dalam model pembelajaran Azure, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar, seperti menganalisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian penilaian, proses belajar dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin require learner participation sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri maupun tim serta penguasaan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Kekurangan ataupun kelemahan dalam model pembelajaran Azure adalah yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Yang ketiga, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar.